Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan tanda rangsang Mennings pada pasien. Di sini pasien perempuan berusia 60 tahun, tidak bisa terbangun dari tempat tidur sejak kemarin malam. Kemudian ada mual, ada muntah, kemudian ada demam. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan tanda rangsang Mennings pada pasien. Yang pertama, saya akan melakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, saya akan melakukan pemeriksaan kepada pasien, yaitu terdiri dari beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan kaku kuduk, di mana pasien sudah berbaring terlentang dalam keadaan rileks. Kemudian sudah melepaskan jilbabnya. Kemudian saya meletakkan bagian tangan kiri saya ke permisi ya Bu, ke bawah kepalanya pasien. Kemudian saya rotasikan ke kiri lalu ke kanan, dan saya memfleksikan kepalanya pasien sampai ke dada. Jika dagunya pasien sampai ke dada, mohon maaf, saya maksud jika dagunya pasien tidak sampai ke dada, berarti tes kaku kuduknya positif. Selanjutnya tes Kernicks-Sign, di mana saya akan membuat 90 derajat dari tungkai. Permisi Bu, bisa angkat kakinya 90 derajat. Kemudian kita ekstensikan 135 derajat bagian. Kemudian interpretasinya, jika kakinya pasien bisa ekstensi 135 derajat atau lebih, berarti Kernicks-Sign itu negatif. Jika tidak bisa diekstensikan 135 derajat atau ketika diekstensikan pasien merasa nyeri, berarti Kernicks-Sign-nya positif. Selanjutnya tes Brudzinski 1. Yang pertama, saya akan pasien sudah berbaring terlentang. Kemudian saya akan meletakkan tangan kiri saya di bawah kepalanya pasien. Mohon maaf Bu, silakan angkat. Kemudian saya akan memfleksikan dengan cepat ke dada, dan saya akan meletakkan tangan kanan ke dada untuk melihat untuk mencegah terjadinya pergerakan pada badannya pasien. Kemudian saya akan mengangkat, mohon maaf ya Bu. Kemudian interpretasinya itu bila positif, maka kedua tungkai juga akan terjadi fleksi pada kedua tungkai, maka Brudzinski 1-nya positif. Kemudian pada tes Brudzinski 2, pasien sudah berbaring terlentang. Kemudian kita menyuruh pasien untuk melipat bagian lutut, memfleksikan di bagian lutut. Apabila satunya lutut ikut fleksi, jadi fleksi kedua lutut, berarti tes Brudzinski-nya positif. Kemudian maaf Bu, kemudian tes Brudzinski 3, yaitu dimana pemeriksa berada di bagian atasnya pasien. Setelah itu akan meraba di bagian os zygomatikusnya dari pasien. Misi ya Bu. Jika positif, maka akan terjadi gerakan involuntar dari ekstremitas superior dari pasien. Ketika saya menekan, setelah itu tes Brudzinski 2, di mana saya akan menekan di bagian os symphysis dan os pubis. Kemudian jika terjadi positif, Brudzinski-nya 4 yang positif, berarti akan terjadi gerakan involuntar pada kedua ekstremitas inferiornya pasien. Misi ya Bu. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Baik Bu, silakan merapikan bajunya. Saya mencuci tangan terlebih dahulu.
Setelah itu, setelah saya cuci tangan terlebih dahulu, saya menyampaikan kepada pasien, baik Bu, pemeriksaan sudah selesai. Jadi Ibu masih ada yang Ibu perlu ditanyakan? Tidak. Baik Ibu.